Heaven's Gate. Heaven's Gate adalah situs web resmi yang dibuat oleh sekte Heaven's Gate. Sekte Heaven's Gate didirikan oleh Marshall Applewhite dan istrinya Bonnie Nettles pada tahun 1974. Keyakinan mereka adalah mereka percaya bisa naik ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi dengan meninggalkan tubuh fisik mereka dan bergabung dengan alien menaiki UFO. Maka dari itu, pada tahun 1997, 39 anggotanya melakukan massal secara teratur dan terencana, termasuk Marshall Applewhite. Alasannya, mereka percaya bahwa roh mereka akan naik ke UFO meninggalkan bumi. Website ini dibuat sebelum kejadian massal dan masih dikelola oleh mantan pengikutnya yang masih hidup sebagai arsip. Isi website ini adalah menyediakan buku Heaven's Gate dalam bentuk teks, transkrip ceramah dan dokumen kepercayaan sekte, video pengajaran oleh Marshall Applewhite, dan visi misi hubungan mereka dengan alien. Jika kalian ingin join, kalian bisa japri ke websitenya langsung. Deepcave.com. Deepcave.com adalah situs pribadi milik Dave Shaw, seorang pilot dan penyelam gua asal Australia yang dikenal karena pencapaiannya dalam penyelaman ekstrim. Website ini berisi dokumentasi tentang ekspedisi penyelaman gua yang dilakukan oleh Dave Shaw, termasuk rencana, peralatan, dan catatan pribadi. Salah satu catatan terkenalnya dalam website ini adalah saat Dave mencoba menyelamatkan jasad seorang penyelam, yakni Deon Dreyer, yang hilang di kedalaman 270 meter di Bosmansgat, Afrika Selatan. Pada 2005, Dave dan timnya menyelam ke Bosmansgat untuk mengevakuasi jasad Deon Dreyer. Tiba-tiba, Dave meninggal di kedalaman air. Menurut informasi, Dave meninggal karena komplikasi saat menyelam. Yang paling ironi adalah seharusnya tim penyelam membawa kembali satu jasad, namun malah kembali dengan 2 jasad. Semua informasi tentang kejadian ini bisa kalian lihat di websitenya. Cannibal Cafe. Mungkin kalian sudah tidak bisa mengakses website ini. Sudah di take down karena begitu bangkainya website satu ini, tapi beberapa archive-nya masih bisa ditemukan. Website ini didirikan oleh Pero Loco pada tahun 1995. Website ini adalah forum bagi orang-orang yang bisa dibilang memiliki selera makan yang suka memakan orang lain. Di forum ini, kalian akan menemukan banyak pengakuan dan pengalaman mereka tentang bagaimana rasanya memakan daging orang. Kalian juga akan menemukan banyak sekali foto-foto dagingnya yang disajikan untuk dimakan. Ada yang mentah, bahkan ada yang sudah dimasak. Konon, Pero Loco adalah pemimpin sekte bagi orang-orang yang makan daging manusia. Jika kalian tertarik dengan obrolan para netizen pemakan daging manusia, kalian bisa kunjungi beberapa archive-nya. Why? Apa kalian pernah mendengar website ini? Sekilas tampak sedikit creepy, tapi keseluruhan terlihat sangat aneh. Kalian akan disuguhkan oleh banyak sekali gambar-gambar random, ada yang absurd, ada yang creepy, dan lain-lain. Kalian akan menemukan sebuah link pada beberapa teks, namun kebanyakan link tersebut akan mengarahkan kalian ke halaman yang kagak jelas. Website ini menampilkan kumpulan gambar, GIF, teks acak, dan elemen visual lainnya yang berubah setiap kali kalian refresh halamannya. Meskipun tampak membingungkan, website ini adalah bagian dari proyek seni digital oleh Michael Guidetti, yang dikenal dengan karya-karya seni internetnya. Angel's Heaven. Website Angel's Heaven adalah situs yang terkait dengan kelompok spiritual yang dikenal sebagai Universe People atau Cosmic People yang berasal dari Republik Ceko. Jadi sekte ini didirikan pada tahun 1990-an oleh Ivo Benda. Kelompok ini mengklaim bisa komunikasi dengan makhluk luar angkasa dan malaikat surgawi, serta menyebarkan ajaran spiritual yang menggabungkan unsur agama, ufologi, dan pengetahuan tersembunyi. Isi dari website ini adalah ajaran tentang kehidupan spiritual, moralitas, dan hubungan dengan makhluk luar angkasa, dan diskusi tentang fenomena UFO dan keberadaan makhluk luar angkasa yang dianggap sebagai pemandu spiritual umat manusia. Dan kalian akan menemukan banyak sekali teks, gambar UFO, dan malaikat, dan beberapa poster. Mereka juga menulis artikel tentang ras makhluk jahat bernama Saurians dan Lizard People. Sosok figur yang terkenal di sekte ini adalah sosok alien bernama Astar Saran. Jika saat planet bumi dijajah oleh alien jahat, Astar Saran akan datang untuk menolong umat manusia. Kalian tertarik untuk login? Silk Road. Silk Road adalah marketplace gelap pertama yang beroperasi di jaringan gelap atau Darknet. Didirikan oleh Ross William Ulbricht pada tahun 2011. Tidak seperti Tokped maupun Shopee, marketplace ini menjual barang-barang ilegal seperti narkoba, senjata api, dokumen palsu, kartu kredit curian, dan jasa pembunuhan.
dan kalian bisa melakukan transaksi secara anonimus. Kemudian, website ini di-take down pada Oktober 2013 oleh FBI. Pada tahun 2015, Ross William Ulbricht dijatuhi hukuman 2 kali penjara seumur hidup plus 40 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun, pada Januari 2025, Presiden Donald Trump memberikan pengampunan penuh dan tanpa syarat kepada Ulbricht. Plane Crash Info. Plane Crash Info adalah sumber informasi yang mendokumentasikan kecelakaan pesawat sipil dan militer dari seluruh dunia. Situs ini menyediakan data komprehensif mengenai insiden penerbangan yang berujung pada korban jiwa, termasuk detail teknis, statistik, dan transkrip komunikasi terakhir awak pesawat. Sekilas, website ini sangatlah berfungsi untuk melakukan penyelidikan. Namun, ada bagian dari website ini yang sangat bikin merinding. Ada halaman di mana menampilkan banyak sekali rekaman black box suara detik-detik terakhir dari para pilot sebelum kecelakaan pesawat terjadi. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan jika kita berada di posisi mereka. Danashine. Website Danashine atau artinya suami adalah website Jepang atau lebih tepatnya forum yang berisi oleh banyak user perempuan atau para istri yang mencurahkan isi hati mereka tentang kebencian terhadap para suaminya, seperti mengujar kebencian terhadap suami, mensumpahkan suaminya untuk mati, dan percobaan rencana pembunuhan terhadap suaminya. Kenapa mereka bisa seperti ini? Biasanya ini terjadi karena para istri mendapat perlakuan yang buruk dari suaminya, seperti diselingkuhi, KDRT, atau diabaikan oleh suaminya. Website ini memiliki lebih dari 180.000 pengguna aktif setiap bulannya. Di sini juga ada fitur penghitung berapa banyak suami yang telah per bulannya. Semua konten dari website ini telah diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul Dana Death Note yang berisi pelampiasan emosi dan sumpah serapah agar suami mereka mati. Oh hell nah. Death and Hell. Website Death and Hell adalah situs pribadi yang penuh misteri dan kontroversi, diciptakan oleh seseorang dengan nama Charles Hilsheimer dengan nama samaran Infect. Diluncurkan sekitar tahun 1999, situs ini telah menarik perhatian komunitas daring karena kontennya yang tidak biasa, seperti okultisme, tema berbau kematian, hingga ajaran satanis. Website ini berisi 25 segmen konten berbeda. Isi dari beberapa segmen tersebut adalah ajaran penyembahan satanis, praktek sihir gelap, beberapa foto disturbing, dan bahkan kalian bisa belajar necromancy. Ini serius. Charles Hilsheimer, si pembuat website, mengaku belajar praktek chaos magic, dan tutorialnya bisa kalian temukan di website ini. Namun Charles meninggal pada 2002 karena kanker. Jika kalian kesulitan mencari tutorial satanis di YouTube, maka website ini adalah hidden gem buat kalian. Urban Outrage. Sekilas website Urban Outrage terlihat seperti website yang menjual produk fashion seperti sepatu, tas, baju, jaket, dan lain-lain. Tapi jika kalian lihat seksama, ada sesuatu yang aneh di semua produknya. Terlihat dengan jelas ada beberapa bercak darah, ada yang seperti terbuat dari daging dan kulit, dan kalian akan menemukan beberapa slogan-slogan aneh seperti ini contohnya. Jika kalian search Urban Outrage, kalian akan kaget website ini menjual apa. Ya, betul sekali. Menjual produk fashion mewah yang terbuat dari manusia, seperti kulit, darah, daging, dan lain-lain. Jika kalian berani melihat semua katalog produknya, kalian akan melihat banyak sekali produk fashion yang terlihat disturbing. Setelah semua kengerian dan kegilaan yang ditunjukkan oleh Urban Outrage terekspos oleh masyarakat, ternyata website ini adalah fake. Website ini adalah kampanye satir yang diluncurkan oleh organisasi hak-hak hewan atau PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, pada November 2021. Kampanye ini dirancang untuk mengkritik penggunaan kulit hewan dalam industri fashion model. The Death Clock. Death Clock adalah website yang menawarkan prediksi tanggal kematian berdasarkan informasi pribadi pengguna. Situs ini menghitung estimasi tanggal kematian kalian. Kalian bisa memasukkan informasi kalian di formnya. Ada beberapa pertanyaan unik seperti berapa banyak pack rokok yang kalian habiskan sehari, seberapa sering kalian minum alkohol per bulan, dan di negara mana kalian tinggal. Dan website ini akan mengkalkulasikan kapan kalian akan mati. Kalian bisa mencobanya. Kira-kira kapan kalian mati? Setidaknya jangan dulu sampai 2045 nanti. Hitman Service. Website ini ada banyak sekali jumlahnya. Jadi website ini lebih ke jenis jasa, bukan nama asli websitenya. Menyediakan berbagai layanan kriminal, mulai dari intimidasi ringan hingga pembunuhan. Jadi ada banyak sekali jasa yang mereka tawarkan, dan pastinya harganya berbeda-beda tergantung tingkat kesulitan targetnya. Mereka menawarkan jasa pembunuhan
tanpa ada jejak sedikit pun. Namun banyak sekali orang-orang berpendapat kalau website seperti ini adalah fake atau website palsu, atau lebih tepatnya buat ngetrol. Tapi ada beberapa dari mereka yang asli. Disclaimer, video ini dibuat bukan untuk mempromosikannya, hanya berfungsi sebagai elemen informatif saja. Rotten.com. Rotten.com adalah salah satu web paling kontroversial dalam sejarah internet. Dikenal aktif dari tahun 1996 hingga 2012. Situs ini menyajikan konten foto-foto ekstrim yang mengeksplorasi sisi tergelap dari rasa ingin tahu manusia. Dengan slogan An Archive of Disturbing Illustration, Rotten.com bertujuan untuk menantang batasan kebebasan berekspresi di internet. Website ini menampilkan berbagai konten mengejutkan, termasuk foto-foto kecelakaan fatal, autopsi, cacat tubuh, kekerasan seksual, beberapa dan gambar-gambar yang mengandung eksplisit dan disturbing gelap lainnya. Karena kontennya yang ekstrim, Rotten.com sering menghadapi kritik dan tindakan hukum. Beberapa negara, termasuk Jerman dan Swiss, sempat memblokir akses ke situs ini. Dan website ini tidak bisa kalian temukan lagi, tapi arsipnya masih bisa ditemui. Disarankan kalian jangan pernah coba-coba buka website ini. Meskipun kalian kebal dengan film-film gore yang kalian tonton, kalian tidak akan bisa melihat konten website ini. Karena Rotten.com adalah perwujudan busuk batas eksplorasi manusia.